Maka yang harus kalian berpikir seperti dalam harus hati-hati adalah kedua 103 121 155. Tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami hubungan antara data dan Boston Decision Support dapat disampaikan data dokumentasi, memahami analytical processing atau memahami arsitektur dan implementasi dokumentasi, dan menggunakan flow dan aplikasi decision support. Materi yang akan dibahas adalah hubungan antara data dan Boston Decision Support, model data multidimensi, analytical processing atau arsitektur data warehouse, dan implementasi data warehouse, dan flow dan decision support. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Yang pertama, suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau objek, terpadu, konvergen, dan tidak ditentukan. WHINO data basisnya data medis. Yang kedua, suatu data warehouse sederhana adalah suatu penyimpanan data udah, lengkap, dan konsisten yang dikelola dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks khusus. Buat dari default ajukan konsultan. Jadi data warehouse adalah decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DWS juga didesain untuk mendukung penggunaan secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya, untuk mengetahui penjualan atau sel, dimensinya adalah seluruh, tapi ID, lokasi, blok ID, dan tentang ID. Model data multidimensi. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem molar. Alternatifnya, data dapat disimpan sebagai reaksi yang disebut sistem power. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diisi menggunakan tabel peta atau tabel. Dimensi dapat diberikan dengan atribut yang berasosiasi dengan suatu tabel dimensi atau dimensi tabel. Tabel peta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel. Tabel peta adalah algoritma ID lewat ID dan sel. Analytical processing atau AI dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi ini dibantu alat adalah melakukan agregasi pada suatu pada satu atau lebih dimensi. Misalnya,
Cari total penjualan atau sales dari total penjualan tiap provinsi dari 5 ranking ke atas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis dari oleh adalah wakaf yang melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hubungan provinsi. Misalnya, untuk setiap kata diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambah total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Jawaban kebalikan dari mengangkat, misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat dijualkan. Empat, melakukan agregasi pada dimensi tertentu. Misalnya, jika dilakukan sesuatu pada lokasi dan time, didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Location adalah LE dan LB. Dan time adalah 98 dan 99. Cross tabulation adalah 98 dan LE adalah nilai antara 98 dan NJ adalah 41, antara semua kota dan 98 66, antara 99 dan LE 64, dan antara 99 dan NJ adalah 53. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari komedi SQL berikut. Select sum untuk salary class from class F currency dan F time ID yang terdapat pada tabel sales sama dengan time ID yang terdapat pada tabel time. Kita cek dulu dan select sum as boxes dan sales as location in dan F time ID sama dengan L dan time ID by L boxes sehingga menjadi pilihan baru sebagai berikut. Select sum as sales dan sales as time location in dan S dan time ID sama dengan L dan time ID MS time ID sama dengan time ID. Klik yang kedua and start. Slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data language. Pilihan berikut harus dibuat dalam rancangan data language. Yang pertama, proses program. Tipe apa yang akan dibacakan? Lalu, apa dasar data berapa atau mengatakan akan disajikan? Dan dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing rekod dan dapatkan? Ukuran apa yang akan menentukan masing-masing rekod dan dapatkan? Suatu data yang harus didasarkan pada suatu model data multidimensional yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memiliki data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item dimensi item ini bentuk yang berisi diri kata dan dia. Kadang kapal membuat ukuran seperti direction dan tujuh untuk setiap tabel terkait. Berikut adalah arsitektur dari data language. Saya melakukan kode dengan analisis. Yang akan masuk ke bagian warehouse
dan integrator yang akan mencari data yang melakukan query dari eksternal atau monitor dan metadata yang berasal dari sumber. Berikut adalah arsitektur data warehouse. Sumber informasi yang diminta oleh pengguna berasal dari alat UTM atau sumber data lainnya yang sering dibersihkan, ditransformasikan, dikumpulkan, dan diubah. Ketika kalian melakukan analisis query refactoring akan data mining, kalian akan akses sampel alat yang berupa tahap atau alat. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misalnya, customer, produk, dan service. Perhatian dipusatkan pada pengambilan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasional atau pemrosesan transaksi. Ini sudah menjadi khas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misalnya database relasional, file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Jika data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan dengan menulis struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari antara sumber-sumber data yang berbeda. Kemudian efficiency part ini digunakan secara luas dalam aplikasi efficiency part. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memiliki waktu dalam kehidupan bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, bahwa dapat ditulis query atau definisi query, definisi view, lalu yang digunakan dan menggunakannya. Mengevaluasi query yang dijadikan untuk view sangat penting untuk aplikasi efficiency support. View berhubungan erat dengan alat dan data warehouse. Dari alat biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan data yang direplikasi secara asinkronis dan view yang disinkronisasi secara periode. Di berikut ini membutuhkan penjualan produk berdasarkan kategori dan negara komponen. Objek ini yang disebut kategori sales tekstil. Sebagai kategori dari tabel produk, sales daripada sales, dari tabel location. Nanti produk sales as location as berarti ID sama dengan S.PID dan S.log.id sama dengan L.log.id. Dari berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara yang tidak. Select L kategori untuk RC one L.sales dan working sales R with one kategori R.state. Kategori state dan sum diambil dari regional sales. Dari berikut ini ada hasil modifikasi dari klaim sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada transaksi ini
and repetitively at the first some and the last. Dan isi dari ruang umum sama dengan kiri yang dibuat pada slides dulu. Selectnya kategori S slash L dot C from product P slash S notation L, yaitu with ID dengan S dot ID dan S dot log ID sama dengan L dot log ID SL. Group by L dot category dot C. Hasil dari query ini sama dengan yang dihasilkan dari pada query dari slides dulu. Kemudian soal apa yang dimaksud dengan aplikasi Decision Support? Decision Support adalah sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah struktur yang spesifik. Apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data yang harus? Yang pertama, desain untuk memilih. Beberapa tugas manajemen membahas antara lain backup, metode data baru, upgrade isi data baru, aktivitas maintenance, kebutuhan indeksan, dan pengartikan. Dan yang kedua, desain untuk meningkatkan performansi. Banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performansi tim. Beberapa melibatkan banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performansi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensional. Menjelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Perbedaan tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki hitungan yang lebih besar dibanding tabel dimensi. Tabel dimensi seperti item yang berisi ID nama dengan gambar untuk tahun daily, month, quarter, and year. Sedangkan tabel fakta memuat ukuran seperti dollar value dan kunci untuk setiap dimensi tabel fakta. Apa yang dimaksud dengan tabel fakta? Mengapa sangat penting dan sedikit penting? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori, bilangan key atau kunci yang dihasilkan sangat unik. Karena key tersebut terdiri dari key yang merupakan tinggi yang diperbuatkan dimensi tabel yang berhubungan. Maka ini begitu penting dalam hubungan decision support. Bagaimana perlu dihubungkan dengan pengambilan hasil dan orang. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan memudahkan untuk mendefinisikan tool yang memberi praktik wawasan bisnis yang sesuai. Setelah ini didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi tool baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang menghasilkan tool semacam itu untuk aplikasi decision support. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.